Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Jadi di video ini kami akan membahas tentang Rangga, yaitu pahlawan cilik. Kenapa disebut pahlawan cilik? Karena Rangga rela mengorbankan nyawanya demi menolong sang ibu tercinta. Dan sampai saat ini, netizen masih ramai menyebut Rangga dalam cuitannya. Kau Rangga, yang harus kehilangan jiwa demi menolong dan membela marwah ibumu. Kau adalah pahlawan bagi ibumu. Tidurlah dengan tenang di syurgamu. Doa kami selalu menyertaimu. Begitulah bunyi cuitan dari salah satu netizen. Sabtu pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Malam sebelum peristiwa itu terjadi, bocah kecil itu tidur hanya berdua dengan ibunya. Di gubuk sederhana itulah mereka tinggal. Rumah yang jauh dari keramaian. Rumah yang bertempat di tengah kebun sawit. Sepi tanpa tetangga. Malam itu mereka tidur seperti biasanya, tanpa menyadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Rangga yang masih duduk di bangku sekolah dasar tengah tidur bersama ibunya. Petaka mulai ketika seorang lelaki jahanam yang berusia 46 tahun itu membobol pintu dan mengendap masuk ke dalam rumah. Pria keji tersebut memiliki niat jahat, hendak memperkosa ibu Rangga. Rangga cilik yang sedang tidur lelap terbangun karena mendengar suara berisik. Dan ketika ia terbangun, Rangga melihat ibunya akan diperkosa. Melihat hal itu, Rangga pun berteriak dan sontak melawan Samsul Bahri untuk melindungi ibunya. Walau tubuhnya kecil, ia tak gentar. Meski pada saat itu, ibunya telah menyuruhnya untuk lari dari rumah. Keberanian Rangga tak terbatas. Namun entah iblis apa yang sudah merasuki pelaku pemerkosa dan pembunuhan itu. Padahal sosok yang ia lawan hanyalah seorang anak kecil yang lemah tak memiliki tenaga. Tanpa ampun, pelaku menebaskan sebilah parang ke bagian leher Rangga, menusuk pundak sebelah kiri, dan menusuk dada Rangga, sehingga nyawa Rangga hilang seketika. Sungguh, pertarungan yang tak seimbang. Tak puas sudah membunuh Rangga, pelaku pemerkosa kemudian mencekik leher dan membenturkan kepala ibunya Rangga ke beton jalan dan melanjutkan aksi bejatnya. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, Samsul mengajak ibu Rangga untuk membuang mayat Rangga. Dalam kondisi terikat, ibu muda itu menolak ajakan tersebut. "Kau ikut aku ya, anakmu kita buang aja." Kemudian ibu muda yang menjadi korban menjawab, "Jangan, biar bapaknya aja yang kubur." Lalu Samsul pun meninggalkan ibu Rangga dalam kondisi terikat di tengah semak-semak. Samsul pun kembali lagi dengan membawa karung yang berisi mayat Rangga. Saat Samsul pergi dengan membawa mayat Rangga, ibu muda tersebut rupanya melepaskan diri dan lari mencari pertolongan ke rumah-rumah warga. Kemudian ditolong warga sekitar pukul 6 pagi. Dan ibu muda itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara polisi dan warga memburu Samsul. Dan kemudian Samsul berhasil ditangkap pada Minggu 11 Oktober 2020 di bawah pohon sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian dengan menggunakan celana pendek dan sedang memegang parang. Selama di sel tahanan, Samsul tidak mau makan dan minum. Dan sekitar jam 12 malam, Samsul meninggal di ruangan sel. Pihak kepolisian menjelaskan, sehari sebelum Samsul meninggal, sudah sempat dilarikan ke rumah sakit, dikarenakan mengalami dehidrasi yang sangat parah. Setelah menjalani perawatan, dokter mengizinkan Samsul kembali ke dalam sel tahanan, walaupun keadaannya masih belum membaik sepenuhnya. Melihat kondisi Samsul yang belum juga membaik, pihak kepolisian berencana akan membawa Samsul kembali ke rumah sakit. Tapi ketika pihak kepolisian hendak membawa Samsul ke rumah sakit,
Mereka mendapati Samsul dalam kondisi meninggal dunia, dan dokter pun belum memberikan keterangan penyebab Samsul meninggal dunia. Keluarga Samsul pun menolak untuk melakukan autopsi. Itulah kronologi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan Samsul Bahri, yang pada akhirnya pun Samsul meninggal dunia setelah melakukan perbuatan tersebut. Sudah membunuh, memperkosa, lalu meninggal. Apa kabarnya di sana? Dan untuk Rangga, si bocah cilik pahlawan, kamu adalah contoh sekaligus telah mengajarkan pada anak bangsa tentang arti menjaga kehormatan. Walau harus dibayar dengan nyawa, engkau hadap Allah tanpa dosa. Karena belum akil balik, engkau mulia dengan derajat syahid.